Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama dalam program baru dari Sahaja Innovation yang bernama Ngopit, Ngobrol Perkara IT. Jadi saya Hasanuddin yang akan membawakan program ini secara live melalui Zoom meeting setiap Jumat pagi jam 9 waktu Indonesia Tengah atau jam 8 waktu Indonesia Barat, dan akan ditayangkan melalui channel YouTube kami My Sahaja. Jadi jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube My Sahaja. Nah, dan pada edisi pertama ini saya mengangkat topik cara praktis hindari penipuan online. Jadi program Ngopit ini secara mingguan akan membahas topik-topik yang hangat di masyarakat, yang sering diperbincangkan, dan semoga dengan kita obrolkan, kita sharingkan ini bisa menambah ilmu, nambah wawasan, dan mengambil hikmah dari topik-topik yang dibahas. Jadi Anda juga bisa nanti mengusulkan atau merequest apa saja topik yang perlu kita bahas di edisi atau di pertemuan berikutnya. Nah, dan bagi Anda yang hadir pada Zoom meeting ini secara live, Anda nanti bisa komen, bisa interaksi langsung, kita ngobrol, tanya jawab gitu ya, sharing. Dan bagi Anda yang nanti akan melihat tayangannya di channel YouTube kami My Sahaja, Anda bisa tuliskan komentar di sana dan nanti kita bisa diskusikan. Nah, jadi untuk topik kita hari ini ya, jadi sebuah topik yang sebenarnya sudah sejak lama terjadi, namun hingga saat ini kemudian kian marak, yaitu kasus penipuan online ya. Sehingga hari ini kita akan bahas cara praktis untuk menghindari penipuan online ya. Nah, namanya penipuan online tentu medianya adalah jaringan internet ya. Bisa melalui website, bisa melalui smartphone gitu ya, bisa melalui WA grup atau WA pribadi, juga bisa melalui email gitu ya. Nah, sehingga kemudian pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau pihak-pihak yang berniat tidak baik ini memanfaatkan media internet ini untuk melakukan kasus penipuan. Nah, apalagi di dalam masa pandemi ya, yang kemudian orang itu memanfaatkan media internet secara dominan atau secara luas begitu ya. Nah, ini semakin membuat kemudian pihak-pihak yang tidak baik ini ya melakukan berbagai kasus penipuan. Nah, kita ingin berharap ya agar terhindar dari penipuan online ini ya. Nah, saya coba sharekan beberapa kasus 1 tahun lagi yang kemudian marak ya terjadi. Ini pertama kasusnya, contohnya dari Detik News ya. Dari Detik News itu ada satu artikel, guru agama jadi korban penipuan berkedok asmara ya, 270 juta rupiah melayang. Jadi ceritanya ada seorang ibu guru agama yang kemudian didekati oleh seorang pria yang dari sosial media gitu ya. Ini Facebook sejak Mei ya 2020. Kemudian ada pendekatan, kemudian ada pengiriman barang yang kemudian diminta untuk membayar pajak, sehingga dilaporkanlah ya setelah mengalami kerugian 20 juta. Cukup besar ya.
Kemudian berikutnya lagi kasus tergiur modem murah, Yusuf malah dikirimi pecahan genteng dan botol berisi air. Ya, jadi ini beritanya dari kompas.com. Ya, jadi ceritanya Yusuf Effendi ini ya warga di Jember, Jawa Timur. Jadi mau membeli wifi murah gitu ya. Kemudian dipesan ya, harga standarnya modem itu 185 sampai 195.000 ya, kemudian ada yang menawarkan 75.000 saja, sehingga dia beli 15 unit dan mentransfer 2 juta rupiah lewat bank. Nah, kemudian bukannya modem wifi yang dikirim, tapi pecahan genteng nih ya, dan botol air minum ya. Kemudian juga ini penipuan online yang mencatut nama artis Baim Wong. Jadi Baim Wong ini kan artis yang kemudian punya program untuk bagi-bagi hadiah gitu ya. Nah, orang tersangka ini kemudian mengaku sebagai Baim Wong, kemudian meminta mangsanya atau korbannya untuk mentransfer pajak ya, hadiah. Kemudian nanti akan diiming-imingi hadiah. Nah, setelah dikirimkan pajaknya, kemudian hadiahnya tidak kunjung diterima. Ya, ini kasus membawa nama artis. Kemudian ini ada lagi juga putra Presiden Jokowi ya, yang kemudian diduga atau ditipu oleh anak di bawah umur sampai 16 tahun, kemudian dilaporkan dan tersangka gitu ya. Jadi sama prinsipnya, jadi ditawarkan ada lelang online, kemudian diminta untuk mengirimkan pajak ya gitu. Kemudian berikutnya lagi kasus arisan online yang kemudian meminta beberapa orang untuk menyetorkan sejumlah uang ya, dengan iming-iming bahwa nanti akan mendapatkan sekian gitu ya. Sini ada korbannya tuh sampai 334 orang gitu ya. Nah, bayangkan aja kalau 1 juta saja satu orang itu bisa sampai 334 juta gitu ya. Lumayan. Kasus berikutnya lagi ini pesan WA ya. Ya, kemudian jadi korban. Makan agen BNI ya, atau petugas bank begitu ya, sehingga agen BNI ini diminta untuk menyetorkan uang untuk pembelian suatu mesin ya, mesin EDC, sehingga mesinnya tidak ada, uangnya melayang. Nah, ini beberapa kasus yang saya coba sharekan. Dan di luar sana mungkin akan banyak kasus penipuan-penipuan yang terjadi ya. Penipuan melalui SMS, melalui WA dan seterusnya. Bahkan email juga banyak digunakan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kalau saya coba bagi-bagi gitu ya, modusnya itu berdasarkan beberapa sumber. Yang pertama modusnya itu dikenal dengan nama phishing ya. Phishing itu mengaku atau pengelabuan gitu ya. Ada orang yang mengaku dari pihak atau lembaga yang sah, kemudian menanyakan beberapa hal yang sifatnya privasi ya, misalnya nomor rekening, PIN begitu ya, PIN ATM gitu ya, kemudian nama ibu kandung dan seterusnya ya, data-data yang sangat penting. Nah, bisa mengatasnamakan pihak bank, pihak kepolisian, artis dan lain-lain. Nah, ini namanya phishing. Jadi mengaku dari pihak yang sah, lembaga yang sah, kemudian menanyakan atau meminta data pribadi. Yang kedua, modusnya ini adalah farming namanya. Jadi setelah kemudian mengaku tadi
ya, mengelabui, mengaku pihak lembaga yang sah, mengarahkan korban untuk masuk ke suatu akun atau masuk ke suatu alamat website, ya gitu ya, apakah dengan klik link atau dengan ngetik link dan seterusnya, kemudian diminta untuk mengisi data-data. Nah, bahkan bisa juga tidak hanya ke akun web, ya, bisa saja mungkin diminta untuk segera ke ATM, kemudian dipandu untuk menyetorkan atau mentransferkan sejumlah uang. Nah, itu disebut dengan farming, ya. Kemudian yang berikutnya, modus yang kemudian bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini adalah sniffing, ya, yang sifatnya menghack gitu ya, diretas gitu ya, disadap. Nah, jadi bisa akun sosial media yang disadap, bisa nomor WA yang disadap gitu ya, bisa website yang disadap gitu ya. Intinya kemudian bajak atau disadap atau dihack, mereka kemudian memanfaatkannya untuk hal-hal yang kemudian merusak, ya, yang memiliki akun tersebut. Misalnya mengaku menghack, ya, akun misalnya seseorang, kemudian mengaku orang tersebut kemudian meminta diisikan pulsa, minta untuk pinjam dan seterusnya. Nah, sementara orang-orang yang tadi diminta tadi kan karena mengenal beliau kemudian tidak segan untuk benar membantu dan mengirimkan baik dana maupun pulsa. Nah, kemudian banyaklah kemudian orang yang tertipu gitu ya. Kemudian ada juga yang kasus yang sejak lama juga sudah muncul, yaitu kadang disebut dengan money mule atau money muling begitu ya. Yaitu yang kemudian meminta korban ini menerima sejumlah uang, kemudian minta dikirimkan ke orang lain. Nah, jadi bisa saja karena mungkin ada kecelakaan atau mungkin ada kasus penganiayaan atau ada kasus lain-lain begitu ya, sehingga ditawarkan korban ini untuk kemudian menerima uang dalam jumlah besar, kemudian dikirimkan ke orang lain, bahkan diberi iming-iming bahwa nanti akan mendapatkan sekian persen dari uang tersebut gitu ya. Nah, itu nanti kadang juga bisa masuk dalam kategori pencucian uang gitu ya. Nah, kemudian juga modus yang digunakan itu adalah sosial media gitu ya. Sosial media ini sekarang tren begitu ya, penggunanya banyak ya, baik itu Facebook, Instagram gitu ya, yang kemudian berpura-pura sebagai teman, kemudian menawarkan barang untuk dibeli atau menawarkan bisa saja mungkin arisan online, bisa saja mungkin pinjaman online dan seterusnya, yang kemudian korbannya tergiur dan memberikan atau menyetorkan sejumlah dana. Nah, jadi itu yang kemudian modus-modus yang dilakukan ya. Nah, yang juga kasus yang pernah kita pernah dengar dan marak ya, ada arisan online begitu ya, pinjaman online, kemudian juga travel. Ada juga travel online yang kemudian juga menipu ya. Bahkan juga pernah ada kasus catering online ya, yang dia pesan untuk suatu acara resepsi ya dengan harga yang murah, pada saat resepsinya dilaksanakan ya, kemudian cateringnya tidak datang, sehingga pihak penyelenggara resepsi merasa malu dan harus dengan cepat memborong isi atau makanan dari warung nasi terdekat. Nah, itu beberapa kasus ya. Nah, jadi
banyak hal yang bisa dilakukan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab tadi. Intinya biasanya adalah meminta sejumlah uang, gitu ya. Intinya di sana. Bisa dengan alasan itu pajak pemenang, begitu ya. Bisa kemudian juga syarat untuk mengambil hadiah. Kemudian juga dalam rangka juga bisa saja mungkin pembelian barang. Nah, itu banyak sekali terjadi. Bahkan kasus-kasus kayak prostitusi online pun juga tidak luput dari kasus-kasus penipuan online. Ditawarkan ada seorang wanita misalnya gitu ya, kemudian harus DP sekian, kemudian ditransfer, kemudian orangnya tidak ketemu sehingga tidak terjadi. Nah, itu juga banyak hal yang terjadi dalam kasus penipuan online. Nah, dan kalau kita bagi-bagi secara umum faktornya kenapa bisa terjadi penipuan online, pertama karena kita kurang informasi, bahwa kasus-kasus atau modus-modus penipuan itu apa aja. Jadi kita tidak tahu, ya. Yang kedua, karena tergiur dengan harga yang sangat murah yang tidak masuk akal, ya. Baik murah karena pembelian barang atau penjualan barang, atau karena undian atau hadiah yang diiming-imingi, sehingga kita harus mentransferkan sejumlah uang. Nah, yang ketiga itu karena kita atau karena orang-orang ini sebagian ini istilahnya serakah atau sangat mengutamakan hawa nafsu gitu ya. Nah, jadi kadang ingin menang sendiri, kemudian ingin mendapatkan atau menumpuk barang dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, sehingga yang perlu kita harus mengenali orang-orang yang memang berniat tidak baik. Sehingga ketika misalnya kita mendapatkan SMS atau chat atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau nomor baru, nah itu harus hati-hati. Karena bisa jadi dia akan mengaku orang yang kita kenal, bisa jadi akan mengaku juga dari pihak bank atau pihak kepolisian atau dari artis, public figure misalnya untuk melakukan penipuan. Nah, dan jangan panik, begitu ya, jangan panik. Nah, saya pun juga dulu memang pernah juga ya jadi korban penipuan ya, karena waktu itu saya kebetulan juga panik, begitu ya. Nah, jadi kebetulan saya dan beserta kaprodi saya waktu itu di Jogja itu memang tertulis itu di brosur penerimaan mahasiswa baru. Nah, kemudian ada orang yang menghubungi saya mengaku orang yang bernama kaprodi saya itu ya, mengaku sedang kecelakaan, kemudian minta diisikan pulsa 50 atau 100 ribu buat nelpon. Nah, karena waktu itu kebetulan kaprodi saya juga tidak ada di tempat, saya pun juga lagi ada kegiatan, panik ya, dan ingin membantu kaprodi saya ini ya. Akhirnya kemudian saya isikan pulsanya. Dan ketika ketemu orangnya, saya tanyakan, sudah masuk pulsanya Bu, gimana kabarnya? Apakah baik-baik saja? Ya, saya baik-baik saja. Pulsa yang mana? Nah, itu akhirnya saya baru sadar bahwa itu memang sudah ditipu orang. Nah, jadi sangat simpel. Jadi mulai dari yang mungkin jumlahnya besar sampai yang hanya sekedar isi pulsa juga. Ya. Nah, itu yang kita harus waspadai. Nah, sehingga dari kita ngobrol-ngobrol ini nanti Anda bisa sharing dan kita bisa bahas ya. Saya berikan sedikit tips lah begitu ya. Jadi dari sudut pandang saya juga orang awam dan orang yang paham IT juga ya. Jadi sedikit saya ingin sampaikan beberapa tips gitu ya. Nah, yang pertama tipsnya itu bagian yang paling banyak terjadi penipuan online ketika kita belanja online. Jadi tipsnya
Yang pertama, ketika kita belanja online, ya, belanjalah pada toko yang resmi atau akun yang resmi, gitu ya. Jadi harus tahu akun-akun yang resmi. Nah, biasanya kalau menggunakan website itu kan menggunakan nama domain. Ya, misalnya tokopedia.com misalnya. Nah, jadi biasanya yang resmi-resmi itu biasanya .com ya. Kalau pemerintahan itu .go.id, kalau sekolah itu SCID, kalau kampus ACID gitu ya, itu yang resmi-resmi. Tapi kalau sudah nama domainnya itu .online, .one, .ss, kemudian apalagi .bitly, ya itu harus diwaspadai karena itu nama domain yang bisa saja itu disalahgunakan atau yang tidak resmi, gitu ya, tidak formal. Nah, kemudian ketika belanja, tips yang kedua, ya, utamakan yang menggunakan sistem COD atau bayar di tempat, ataupun kalau misalnya harus transfer, utamakan yang menggunakan rekening bersama. Ya, misalnya pada platform atau marketplace Tokopedia, itu kalau ada yang kemudian menawarkan barang, kita itu store-nya itu ke rekening Tokopedia, bukan ke rekening toko. Itu namanya rekening bersama. Ya, kenapa aman? Karena rekening bersama ini ketika kita store-nya ke Tokopedia, ya, maka penjual tadi, toko tadi baru akan cair, baru akan nerima kalau barangnya sudah dikirim dan diterima oleh pelanggan. Nah, itu mekanismenya rekening bersama. Jadi semacam segitiga. Jadi pembeli memesan barang, kemudian mentransfer ke rekening bersama atau ke rekening induk, kemudian penjual diminta untuk mengirim barang, barang diterima di pembeli, baru kemudian ada proses pencairan dana. Itu keuntungan kalau rekening bersama, ya, atau yang model atau bayar di tempat. Nah, itu akan lebih aman karena barang datang kita bayar. Nah, itu walaupun memang permasalahan COD ini kadang-kadang juga ada ya, ketika barangnya tidak sesuai pesanan. Nah, itu juga permasalahan lain. Paling tidak kita terhindar atau meminimalkan kasus penipuan. Jadi hindari toko-toko yang dari akun tidak resmi atau dari domain yang tidak resmi, gitu ya. Kemudian tidak menggunakan rekening bersama. Nah, tips berikutnya, ketika misalnya kita belanja online, ya, kita perlu melihat testimoni atau review atau rating tokonya saat belanja. Walaupun kadang-kadang testimoni ini oleh beberapa toko yang berniat menipu, itu kemudian dibuat seolah-olah banyak yang testimoni, padahal juga orang-orang mereka saja. Nah, itu. Tapi paling tidak ketika ada testimoni, review, rating, dan di tempat yang juga terpercaya, begitu ya, seperti marketplace yang besar dan populer itu ada Tokopedia, Lazada, begitu ya, kemudian JDID, kemudian Bukalapak, itu platform atau marketplace yang memang populer dan terpercaya, begitu ya. Nah, kemudian masih dalam seputar belanja online untuk tipsnya, ketika misalnya akan bertransaksi, ya, minta atau suruh kirim foto asli barangnya. Jadi harus real pic, kemudian minta rekening yang berbeda. Karena ketika rekeningnya berbeda, namanya berbeda juga, nah itu berarti perlu diwaspadai. Rekeningnya beberapa, kemudian namanya sama, nah itu ada kemungkinan dia terpercaya, gitu ya. Nah itu di seputaran belanja online. Termasuk tipsnya dalam belanja online itu jangan mudah tergiur dengan harga yang sangat murah atau tidak masuk akal. Walaupun kita tetap membedakan ya, ada juga yang namanya strategi marketing. Misalnya suatu barang didiskon 20%.
ya, jadi murah. Atau bahkan ada yang berani barang didiskon sampai 70% sehingga murah kelihatannya. Padahal dalam strategi ilmu marketing itu sebenarnya tidak juga, dia sudah kemudian ditingkatkan dulu harganya kemudian didiskon, jadi sebenarnya harga pokok juga yang dia jual, sebenarnya tidak rugi juga. Nah, itu jadi harus juga tahu strategi juga marketing ya. Nah, tips yang berikutnya ketika ada transaksi yang sifatnya memaksa ya, itu hindari ya. Jadi yang namanya kita bertransaksi, belanja atau apapun itu yang sifatnya kita mengeluarkan dana itu sebenarnya tidak boleh dipaksa gitu ya. Misalnya ada yang nelpon, "Pak, harus dikirim sekarang juga, harus hari ini juga, karena kalau tidak ini nanti begini, nah, terusnya." Nah, itu kita harus curiga itu, gitu ya. Walaupun ada juga yang kemudian strategi marketing itu yang memberikan diskon khusus berlaku hanya hari ini. Nah, itu wajar, itu sah. Ya, tapi kalau ada paksaan bahwa harus ngirim jam ini sekarang, harus ngirim hari ini, kalau tidak nanti ada apa, apalagi kemudian didesak terus, nah itu ada sesuatu, gitu ya. Nah, kemudian tips berikutnya adalah libatkan orang lain ya, atau konsul ke orang lain, paling tidak tetangga atau keluarga atau kenalan, gitu ya. Libatkan. Karena apa? Biasanya kalau penipuan ini itu yang biasanya yang sering terkena korban itu karena dia sendiri. Satu, sendiri kemudian panik, tidak bisa mikir. Yang kedua juga kurang mendapatkan informasi. Nah, sementara kalau kita misalnya ceritakan ke orang bisa berikan oh itu kemungkinan penipuan, hati-hati. Nah, itu kan paling tidak begitu ya. Nah, saya ada kasus contoh waktu itu ada keluarga yang kemudian ditelepon oleh orang yang mengaku dari kepolisian. Dikatakan bahwa anaknya beliau itu sedang ditangkap oleh kepolisian. Kemudian agar bisa aman gitu ya, itu untuk menyetorkan sejumlah uang. Nah, itu kan kalau orang tua yang panik dan kebetulan anaknya juga sedang di luar rumah, kebetulan juga ditelepon juga tidak bisa, gitu ya. Nah, itu kadang-kadang juga bisa terjebak dalam kasus penipuan ini. Ya, apalagi kalau diminta dalam jumlah yang besar, bisa 10 juta, 20 juta, itu kan lumayan, gitu ya. Nah, itu yang kita perlu hindari. Kemudian tips berikutnya gitu ya, hati-hati dengan email, link, iklan, ya, nomor baru gitu ya, dan perlu dicek kebenaran dan validasinya. Jangan tiba-tiba percaya atau langsung share. Nah, ini yang sering terjadi ketika misalnya kita mendapat informasi dari WA begitu ya, nah, kadang-kadang kita langsung share. Nah, kita harus cek dulu. Paling tidak pertama itu lihat nama domainnya tadi resmi apa tidak. Misalnya contoh kasus yang sampai saat ini kemudian marak itu misalnya kasus pembagian kuota internet dari Kemendikbud. Nah, itu contoh yang terakhir hari kemarin itu masih ada saya jumpai orang share di grup gitu ya. Nah, bayangkan saja sekelas Kemendikbud ya membagikan pulsa itu pakai link atau domain yang tidak resmi. Harusnya Kemendikbud itu kan dari GoID gitu ya, Kemendikbud RI GoID misalnya. Yang resmi begitu ya, tidak mungkin. Sama dengan kita mendapat SMS, Anda memenangkan hadiah dari Shopee misalnya gitu ya, senilai sekian, tapi dari nomor pribadi, kan sangat tidak mungkin. Atau dari mengatasnamakan dari BRI dapat hadiah sekian, tapi nomor pribadi, kan tidak mungkin. Masa iya sekelas bank BRI, sekelas Lazada, sekelas Telkom, ya istilahnya begitu ya, itu menggunakan nomor pribadi. Nah, itu yang perlu kita kenali dan waspadai, ya.
Jadi cek kebenarannya, ya. Syukur-syukur cek juga di online, misalnya pembagian pulsa, misalnya gitu ya, Kemendikbud. Udah kan kata kunci penipuan pembagian pulsa Kemendikbud paket. Nah, jadi bisa juga kita juga balik cari di web atau di internet, begitu ya. Kemudian jika misalnya tips yang terakhir dari saya, jika nanti misalnya dihubungin orang, begitu ya, itu perlu seandainya bisa itu direkam, diusahakan bisa direkam. Sekarang kan canggih ya, kita bisa telepon itu bisa kita rekam, sehingga nanti kalau ada apa-apa kita punya bukti. Begitu juga kalau kita bertransaksi, bukti transaksinya itu juga harus disimpan. Ya, begitu juga kalau kita misalnya barang dikirim, kita juga minta bukti nomor resi dan seterusnya. Jadi kita harus punya rekaman-rekaman atau arsip-arsip yang sifatnya bisa untuk menguatkan ketika nanti kita misalnya ada kasus penipuan. Nah, itu beberapa tips yang kemudian saya sarankan, yang saya rekomendasikan ya, sehingga kita bisa terhindar dari kasus-kasus penipuan online, baik yang bentuknya belanja online, baik yang itu arisan online, baik yang bentuknya itu undian hadiah online, baik yang bentuknya itu investasi atau juga travel online ya. Kemudian banyak hal yang lain yang kemudian bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, semoga nanti kita bisa ngobrol lagi dengan teman-teman sekalian yang mungkin punya kasus gitu ya. Oke, silahkan dari yang hadir pada Zoom meeting ini ya, bisa menyampaikan atau sharing atau bertanya, siapa tahu ada informasi yang kita bisa share di forum ini begitu ya, atau cerita mungkin ada pengalaman pribadi begitu ya, sehingga orang bisa tahu dan bisa terhindar dari kasus-kasus. Oke, silakan, mungkin ada yang menyampaikan. Oke, silakan. Nah, jadi bisa saja mungkin dari SMS begitu ya, SMS ya, minta diisikan pulsa ya, harus transfer untuk pembayaran pajak pemenang, pajak hadiah dan lain-lain. Nah, tentang salah satu yang kemudian sempat marak ya, seperti arisan online gitu ya, atau arisan lah secara umum. Sebagian pendapat orang itu juga ada yang kemudian orang yang kemudian tidak mau atau bahkan sependapat ulama itu kemudian yang mengharamkan arisan. Ini kasus arisan ya. Nah, kenapa arisan? Arisan itu sebenarnya bukan tujuan untuk istilah, sebenarnya tidak. Arisan itu sebenarnya media atau wadah untuk bersilaturahim. Ya, kenapa? Karena kalaupun misalnya kita menyetorkan sejumlah uang, misalnya 100.000 sebulan, kemudian kalau nanti terpilih sebagai yang mendapatkan arisan, itu kan misalnya mendapat 2 juta misalnya. Tetap saja nanti di bulan-bulan berikutnya kan dia juga akan ngasih 100.000 juga. Sehingga ketika tutup itu 2 juta yang didapatkan itu akan juga dibayarkan. Jadi sebenarnya sama saja gitu ya. Paling yang didapatkan itu adalah kita bisa mendapatkan lebih awal. Atau ada juga yang bentuk barang. Nah, itu nggak ada masalah. Barang yang kemudian kita bisa gunakan, dianggaplah kita beli angsur begitu ya. Atau kita beli dengan kredit, kemudian kita bisa gunakan dan kemudian kita bayar bulanan. Anggaplah seperti itu. Jadi lebih ke arah bagaimana berjejak silaturahim saja begitu ya. Itu kasus arisan. Jadi jangan dianggap arisan itu untuk mencari keuntungan atau untuk kaya, tentu tidak. Tapi kalau misalnya orang nipu, ya kaya, gitu ya.
Oke, silakan yang hadir di Zoom meeting untuk bisa mungkin bertanya atau menyampaikan sharing, mungkin pernah mengalami kasus-kasus apa begitu ya. Nah, misalnya terkait kasus misalnya kita dihack begitu ya, dan kemudian disalahgunakan akun kita untuk kemudian minta uang ke teman-teman kita gitu ya, atau minta diisikan pulsa dan lain-lain begitu ya. Apa yang kemudian kita harus lakukan ya? Nah, pertama kita harus segera blokir atau kita harus laporkan gitu ya ke yang memiliki sosial media, ke pemilik sosial media. Misalnya kita Facebook misalnya dihack, maka kita harus laporkan ke Facebook bahwa terjadi hack begitu ya. Nah, mereka akan memvalidasi dan memprosesnya. Itu yang paling tidak pertama. Yang kedua, selalu update password atau login kita agar kemudian tidak mudah dihack gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang dihack itu adalah website atau aplikasi? Nah, itu tentu akan lebih kompleks, lebih rumit. Kita harus kemudian backup datanya, kita kemudian harus mengisi celah-celah yang kemudian dihack gitu ya, codingnya begitu ya. Nah, kemudian kita perbarui keamanannya. Nah, itu yang bisa kita lakukan ketika bentuknya adalah aplikasi atau website. Oke, di sini ada yang bertanya dari chat dari Ibu Ani ya, Srinawati. Bagaimana bisa terhindar dari kasus-kasus penipuan tersebut? Ya. Pertama, ketika ada orang yang tidak kita kenal, SMS atau chat begitu ya, atau kirim email begitu ya, kirim link gitu ya. Pertama itu harus dicek dulu kebenarannya. Ya. Termasuk juga jika informasi itu tidak menyangkut kita harus menyetorkan atau membayar uang ya, kita harus juga antisipasi apakah ini hoax atau tidak begitu ya. Nah, apalagi kalau kita diminta untuk menyetorkan sejumlah uang, itu benar-benar kita harus cek gitu ya. Nah, jika misalnya menggunakan nama domain, ya cek nama domainnya itu, nama domainnya resmi apa tidak. Kemudian ketika misalnya mencurigakan, ya jangan dilayani atau bisa langsung saja kemudian diblokir gitu ya, atau tidak digubris gitu. Itu aja. Karena kalau kita layani bisa saja kemudian kita akan terjebak, karena kadang-kadang orang-orang yang kemudian nelpon dan segala macam itu ada yang kemudian menggunakan semacam ilmu hipnotis begitu ya, kira-kira sehingga kita itu kemudian merasa tidak enak, kemudian merasa panik dan seterusnya. Nah, itu mereka bermain psikologis sebenarnya. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan ini dari Pak Agung di Banyuwangi gitu ya. Pengalaman pribadi tentang info hoax. Ada info yang tidak jelas, saya cari ke Google, biasanya memang hoax ya. Banyak info yang beredar tentang hoax tersebut. Nah, ini beliau sharing begitu ya. Nah, jadi kalau mendapatkan SMS atau telepon dari pinjaman online, itu karena pinjaman online diberi akses untuk membackup kontak orang yang berhutang. Jadi kalau teman pinjam uang dan macet, angsurannya kalian yang akan dikejar-kejar. Hati-hati memberi akses kepada aplikasi yang tidak jelas. Nah, ini dari Pak Agung ya. Nah, jadi sekali lagi awal terjadi kasus penipuan ini biasanya berawal dari data pribadi, data personal,
baik yang kemudian ditanyakan ke kita langsung sehingga kita secara tidak sadar memberikan datanya, baik yang kita kemudian mendapat link kemudian kita isi datanya di link tersebut, baik yang kemudian orang itu dapatkan dari pihak-pihak lain, pihak bank, dari pihak leasing, dari pihak apa gitu ya. Nah, jadi mereka mendapatkan data-data itu, nomor HP, dapatkan data alamat, mendapatkan pekerjaan, data itu kan data-data yang kemudian sebenarnya rahasia begitu ya. Apalagi sampai tahu nomor PIN dan seterusnya, itu kan bahaya. Jadi kalau ada yang menanyakan data-data penting itu harus waspada, harus hati-hati. Tanyakan dulu ini dari siapa, gitu ya. Nah, kalau kira-kira ragu, jangan diberikan data, karena dari situlah kemudian kita bisa data yang kita berikan itu disalahgunakan. Nah, termasuk juga penipuan online, pinjaman online. Ini juga kadang-kadang sebagian itu ada juga yang bermain sehingga terjadi kasus penipuan. Jadi harus juga hati-hati, begitu ya. Nah, jadi ketika ditanya-tanya atau minta foto selfie bersama KTP, itu hati-hati ya. Sekarang itu nomor KTP itu juga bisa disalahgunakan saja. Jadi hati-hati untuk men-sharekan nomor-nomor penting, gitu ya. Dari Andrianto, ya, kalau tidak salah di Riau, ya. Kalau seandainya kita melakukan penyimpanan data online, salah satu contohnya di Google Drive, apakah data kita aman atau tidak, Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus dan menarik. Sekarang itu sudah banyak media penyimpanan yang diselenggarakan atau disediakan secara online atau secara cloud. Ya. Pertama dari misalnya Google Drive, dokumen di situ ya. Dokumen kerja, dokumen pribadi dan seterusnya. Itu kita bisa simpan di situ. Bahkan kita diberi space yang besar, bisa sampai 15 giga, 100 giga dan seterusnya. Itu sangat besar sebenarnya. Nah, jadi apakah aman data itu? Sebenarnya tidak ada jaminan aman, gitu ya. Bahkan kita posting status di Facebook saja, itu juga sebenarnya tidak aman sebenarnya. Ya. Ada contoh kasus penculikan anak ya, yang awalnya orang tuanya ini hanya share bahwa sekarang lagi bersama anaknya, oh sekarang anaknya lagi main di sana, sekarang. Jadi terlalu banyak status gitu ya, yang menceritakan ke orang bahwa sedang apa. Itu juga sebenarnya tidak bagus sebenarnya. Terlalu banyak seperti itu, sehingga orang itu tahu, oh ternyata anaknya di sana, kemudian ada penculikan. Nah, itu kan bahaya, begitu ya. Jadi tipsnya itu, kalaupun posting sesuatu di sosial media, ya contohnya misalnya Facebook dan segala macam, posting saja yang sifatnya penting dan yang positif saja. Jangan terlalu banyak memberikan data-data yang sifatnya personal, termasuk men-share nomor HP, ya email, itu harus hati-hati, gitu ya. Nah, terkait tadi apakah aman data di Google Drive? Ya, sebenarnya tidak aman. Jadi simpan saja data di Google Drive itu yang sifatnya dokumen umum. Kalaupun misalnya, Pak, bagaimana kalau saya ini misalnya seorang programmer freelance atau yang sering mengerjakan proyek, saya untuk backup data saya agar tidak hilang di laptop atau di flash disk, saya letakkan di Google Drive. Nah, itu gak ada masalah sebenarnya ya, karena masih bisa lah untuk aman buat kita. Tapi paling tidak kalau itu diambil orang, ya disalahgunakan tidak separah kalau kita menyimpan data-data seputar bank, seputar
nomor PIN, kartu kredit dan seterusnya. Jadi kalau yang sifatnya kayak kartu kredit, kalau mengisi-ngisi gitu jangan disimpan di browser atau di aplikasi-aplikasi tertentu ya. Jadi sekali lagi Google Drive memang tempat untuk menyimpan backup data kita, menyimpan data agar kita kalau ada apa-apa ada backupnya di Google Drive. Tapi simpanlah data-data yang umum saja. Kalaupun data pribadi yang sifatnya tidak menyangkut perbankan atau keuangan, gitu ya. Oke, demikianlah acara kita untuk edisi perdana program Ngobrol Perkara IT dari Sahajah Innovation yang disiarkan secara live melalui Zoom meeting setiap hari Jumat pukul 8.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, dan akan ditayangkan melalui channel YouTube kami My Sahajah. Sehingga jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami My Sahajah. Lebih kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Tetap waspada, tetap semangat, dan jaga selalu kesehatan aktivitas secara maksimal. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.